Allahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan juga sehat kita bisa berjumpa walaupun via daring. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada senantiasa diberikan sehat ya, nikmat iman dan sehat. Yang kedua, soal serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya sapa dulu. Sampun hadir di antara kita juga Ibu Kaprodi kita, Ibu Dr. Rini Kuswati, dan nanti mungkin akan bergabung juga Ibu Supatini, tapi nampaknya belum hadir. Baik adik-adik, jadi belum ada. Bu Rini adanya. Mengawali acara kita pagi, mengawali acara kita pada sore yang berbahagia ini, kita simak sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rini Kuswati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arki dan juga mahasiswa semuanya ya yang saya sayangi yang pada sore hari ini ya hadir untuk memenuhi undangan dari Biro Skripsi. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat tak kurang satu apapun. Eh, Kami dari Prodi Manajemen menginisiasi kegiatan ini ya dengan koordinasi dari Biro Skripsi, meskinya juga dari ini ya koordinasi Biro Skripsi untuk kelas internasional juga, mahasiswa internasional juga kami harapkan juga bergabung karena kita berada dalam naungan satu prodi yang sama yaitu Prodi Manajemen. Jadi kebijakan kami harapkan itu juga akan meliputi semua mahasiswa di bawah Prodi Manajemen dengan kebijakan yang bisa kita berlakukan untuk semua. Nah, ini kami hendak menyampaikan beberapa hal informasi yang nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Mirzam Arki terkait bagaimana mahasiswa harus menyelesaikan kewajibannya dalam mata kuliah seminar proposal. Dalam seminar proposal, apa kewajiban-kewajiban yang harus mahasiswa lakukan dan nanti apa yang menjadi kewajiban mahasiswa ketika ujian akhir semester untuk seminar proposal ya. Dan juga mahasiswa dalam kesempatan ini silahkan kalau mahasiswa ada hal yang mau disampaikan terkait kesulitan-kesulitan hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan mahasiswa terkait seminar proposal maupun tugas akhir, silahkan untuk disampaikan. Nah, ini mumpung Pak Arki menyediakan waktu ya untuk bisa berdiskusi dengan semua mahasiswa. Semoga apa yang menjadi keluhan ya mahasiswa itu bisa tertangani dan bisa tersampaikan sehingga dari pengelola juga ini ya merasa senang bisa membantu semua mahasiswa di Prodi Manajemen. Dan juga kami pastikan untuk semua mahasiswa bahwa ketika Anda mengambil seminar proposal dan juga TA, mahasiswa sudah mengaktifkan akun MySkripsinya. Nah, ini bagi mahasiswa yang belum masuk di akun MySkripsi, mohon untuk segera mengaktifkan masuk di akunnya ya sehingga nanti ketika Anda itu selesai satu semester untuk mengambil seminar proposal itu status Anda di dalam penyelesaian proposal statusnya nanti sudah lulus proposal. Nah, requirement-nya apa aja untuk bisa lulus proposal nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Arki. Nah, yang berikutnya terkait dengan tugas akhir. Mohon mahasiswa yang mengalami kendala terkait tugas akhir, setidaknya mahasiswa harus aktif menyelesaikan tugas akhir. Kalau bisa, itu maksimal tugas akhir itu selesai dalam 2 semester ya. Syukur dalam 1 semester itu selesai, karena 1 semester sebelumnya adalah seminar proposal, semester kedua berikutnya itu adalah penyelesaian tugas akhir. Jadi kalau ada mahasiswa dalam 2 semester tugas akhirnya itu belum selesai, mohon berkoordinasi dengan lebih aktif dengan pembimbingnya ya
Jadi maksimal Anda itu bisa memperpanjang kalau bisa lah ya, cukup 1 semester saja untuk TA-nya gitu. Kalau hari ini katakanlah semester ini sudah ambil 1 semester, kok nggak selesai, maksimal semester berikutnya itu Anda harus selesai. Berarti Anda membutuhkan berapa? 1,5 tahun kan ya? Padahal dari target kami di prodi itu mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhirnya itu udah 1 tahun selesai. 1 semesternya itu sempro dan 1 semesternya itu tugas akhir. Nah, mestinya ketika mahasiswa itu apa namanya berkolaborasi dengan bagus ya dengan dosennya, konsultasi, komunikasinya baik, saya kira eh, tugas akhir yang diambil mahasiswa bisa selesai dalam 1 semester. Nah, berikutnya nanti tinggal menyelesaikan terkait publikasi dan sebagainya. Itu ya, dan harapannya itu bisa Anda percepat lah ya, gimana dalam waktu 2 semester atau 1 tahun semuanya selesai. Nah, ini nanti silahkan kalau ada masalah kita diskusikan bersama, kita selesaikan bersama, kita cari jalan tengah terbaiknya gitu ya, sehingga apa yang menjadi kepentingan mahasiswa, kepentingan pengelola, dan juga biro skripsi itu semua bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Itu mungkin pembukaan dari saya. Silahkan nanti proaktif ya teman-teman mahasiswa, karena Pak Arki juga terbuka dengan berbagai apa namanya kontribusi dari mahasiswa semua ya. Nah, kita tunggu masukan-masukannya. Dari saya cukup sekian ya, Pak Arki ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan, dan mahasiswa teman-temannya yang belum join silahkan diikut dijawil ya, biar tahu informasi terkini sehingga tidak banyak bertanya atau mengulang pertanyaan yang sama yang mungkin tidak perlu. Terima kasih, selamat bergabung semuanya, dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ibu Dr. Rini Kuswati, SE, MSc, CME atas sambutannya. Menuju acara selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan adik-adik ya, kaitannya dengan hal-hal yang perlu kalian persiapkan ya. Karena kalau bagi yang menempuh seminar proposal, kita sekarang sudah berada dalam tengah perjalanan adik-adik. Ya, seminar proposal itu kan 1 semester. Dan kemarin kita sudah melewati UTS, bisa kita bilang kita itu sudah berjalan setengah jalan di semester ini. Saya izin share screen. Ini yang bergabung 400 partisipan ya. Silakan yang belum bergabung. 400 itu kalau misalkan asumsinya perangkatan ada 580-an berarti masih 70-an persen ini ya. Ya, saya doakan yang ikut ini bisa lulus tepat waktu adik-adik. Amin. Amin, amin. Ketik satu, ketik satu. Ya, saya kan sudah nampak adik-adik file saya. Nampak nggak? Sudah, Pak. Pak. Sudah nambah, Pak. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ini yang perlu kalian lakukan tuh silahkan siapkan dulu ya 1 menit ya. Siapkan pulpen sama alat tulis. Sama kertas atau buku lah. Ini yang saya sampaikan isinya daging semua adik-adik. Silahkan dicatat dulu ilmu mahal ya. Saya mulai. Pengarahan mahasiswa, seminar proposal, dan tugas akhir prodi manajemen. Pada prinsipnya, prodi manapun itu modelnya kurang lebih sama adik-adik. Semua itu harus login di My Skripsi. Mungkin akan ada yang bertanya, Pak, dosen saya belum mengarahkan saya untuk login My Skripsi. Semuanya harus login My Skripsi, adik-adik. Mungkin dosen kalian ada yang lupa mungkin, atau mungkin mengira kalau kalian itu bisa belajar dari senior kalian sehingga tidak perlu mengajarkan setiap semester. Nah, kalau dari kalian ada yang belum login My Skripsi, silakan login dulu. Ya, untuk mahasiswa yang mengambil sempro ataupun tugas akhir. Mungkin ada yang merasa, aduh saya tugas akhir Pak, tapi saya belum login My Skripsi. Ya, silakan segera login saja. Ya, segera login. Nah, lantas bagaimana? Ketika sudah login, silakan konsulkan dengan dospimnya. Jika
di halaman My Skripsi kalian itu ada tulisan belum bisa login, perlu verifikasi dari Biro Skripsi. Silahkan hubungi saya. Silahkan hubungi saya, tulis nama dan NIM. Bilang, Mas, Pak, My Skripsi saya belum bisa login, perlu verifikasi Biro Skripsi. Nah, nanti akan saya balas, adik-adik. Tapi tidak bisa membalas di detik itu juga ya. Karena nanti akan saya balas dari bawah adik-adik, seperti all stop gitu. Baik, nah ini saya sampaikan yang sempro dulu ya. Mendapatkan dosen pembimbing melalui Sisma. Ya, saya rasa semuanya sudah dapat dospim semuanya yang mengambil sempro. Termasuk kalau misalkan ada yang ambil sempro semester sebelumnya, mungkin dosennya ada yang pensiun atau ada yang sudah tidak ada, itu harusnya sudah diganti dengan dosen yang baru yang sudah ditentukan oleh prodi. Ya, nah, silakan dicek dulu di My Skripsinya. Silakan dicek dulu di startnya. Nah, selanjutnya mulai konsultasi dan menyusun bab 1 sampai bab 3. Seminar proposal itu akhirnya di akhir nanti kalian harus sudah punya apa ya? Proposal bab 1 sampai bab 3. Pendahuluan, tinjauan pustaka sampai metode penelitiannya. Oke. Masalah nanti kalian sudah mulai bab 4 atau bab 5 itu masalah kalian atau obrolan kalian dengan dospim kalian. Tapi inti dari seminar proposal itu adalah bab 1 sampai bab 3. Ya. Pastikan sudah login di MySkripsi dan isi logbook secara rutin. Ya. Untuk Sempro, itu cukup ngisi sampai 3 kali logbook, adik-adik. Saya ulangi, untuk Sempro, untuk yang mengambil seminar proposal, cukup mengisi logbook 3 kali saja. Kemarin ada, saya lupa namanya siapa, bimbingannya Bu Wur ya. Pak, ini saya diminta Bu Wur untuk menghubungi Pak Arki untuk biar saya bisa ngisi logbook keempat. Ya. Setelah saya baca dari buku panduannya, ternyata memang Sempro itu hanya sampai logbook 3 saja. Oke? Karena secara keseluruhan logbook itu nanti totalnya ada 8. Nanti ketika kalian mau lulus. Ya, jadi asumsinya adalah logbook 1 sampai logbook ketiga itu adalah seminar proposal. Sedangkan logbook keempat sampai ke 8, ya, karena kan total logbook di MySkripsi ya. Logbook itu apa? Nih, misal ada yang nanya, logbook itu apa? Logbook itu adalah kayak catatan harian. Bahasa mudahnya adalah diari kalian ketika konsultasi. Kalian konsultasi, apa yang kalian konsulkan, tulis di logbook di MySkripsi. Oke, total nanti ketika kalian mau lulus itu minimal 8. Ya. Tapi karena kalian baru ngambil seminar proposal, itu maksimal 3. Oke. Nah, selanjutnya pastikan mengikuti UTS dan UAS dengan mengumpulkan draft bab 1 sampai bab 3 sebagai penilaian kemajuan. Perbedaannya adik-adik, di semester ini itu ada wacana ya bahwasannya seminar proposal itu perlu dipresentasikan ya sehingga penilaiannya tidak hanya cuman numpuk bab 1 sampai bab 3 ketika UAS, tapi justru UASnya nanti wacana ya, justru UASnya nanti tidak di kelas, tidak tulis tangannya, tidak ketika UTS, tidak ketika UAS maksudnya, tapi nanti akan ada ujian lisan. Sehingga nilai dari ujian lisan itu nanti yang akan dimasukkan dalam nilai Sempro. Ya, saya ulang sekali lagi. UAS dari Sempro itu nanti tidak lagi tulis tangan di dalam kelas, melainkan presentasi bab 1 sampai bab 3 kalian. Untuk teknis presentasinya seperti apa, nanti akan kita umumkan. Ya, jadi sementara silakan konsul dulu dengan Dospim, kerjakan bab 1 sampai bab 3, isi logbook pertama, kedua, dan ketiga, lalu persiapkan. Ya, kenapa demikian? Karena prodi
pengen teman-teman itu bisa presentasi dengan baik, memiliki mental dalam mempertahankan argumen, mempertahankan proposal ya dalam hal ini. Seperti itu. Teknisnya seperti apa nanti akan kita obrolkan. Nah, kalau misalkan adik-adik ada yang sudah mengambil tugas akhir, pasti ya yang pertama dosen pembimbing tetap sama saat seminar proposal. Ya, kalau misalkan sebelumnya Pak Edi Purwo, Dr. Edi Purwo, sekarang tugas akhir tentunya tetap sama, Dr. Edi Purwo. Sebelumnya Pak Ahmad Mardalis, sekarang Pak Ahmad Mardalis. Begitupun ketika sebelumnya Prof. Anton, berarti sekarang Prof. Anton. Begitupun dengan dosen lainnya juga. Selanjutnya, lanjutkan konsultasi hingga penyusunan bab 4 dan 5. Ya, ya, pembahasan dan juga simpulan. Dan mendapatkan ACC pembimbing. Ya, jadi jangan sampai kalian joki ya, langsung bab 4 bab 5 jadi tanpa konsul ke pembimbing. Tiba-tiba langsung ide saya langsung publikasi aja lah. Enggak, adik-adik. Ya, hal seperti itu bisa tidak sah di akhirnya nanti jika pembimbing itu tidak mengetahui progresnya. Selanjutnya, pastikan proses transkripsi berjalan hingga step terakhir, serta isi logbook setiap kali bimbingan. Ya, asumsinya ketika kalian sudah selesai sempro, berarti sudah punya 3 logbook. Nah, silakan melanjutkan isi logbook 4, 5, 6, 7, 8. Minimal totalnya 8 adik-adik. Kalau misalkan saya ngisi 20 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan setiap kalian konsul, kalian tulis di logbook ya, sebagai catatan, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, setelah ACC, masa dapat memilih jalur penyelesaian mau OBE atau sidang tugas akhir. OBE itu apa? OBE itu mudahnya kalian bisa publish di jurnal. Kalau mau nilai A, minimal Sinta 4. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Atau besok conference ketika ICOEPS. Ya. Atau sidang tugas akhir. Seperti yang sudah diedarkan ya. Ini saya rasa 400 orang di sini silahkan yang belum follow IG Prodi Management silahkan follow. Yang belum mengikuti saluran WhatsApp Prodi Management silahkan ikuti. Semua informasi akademik ataupun non akademik ada di sana adik-adik. Ya. Termasuk sidang tugas akhir. Jadi buat yang hadir di sini jikalau atau ada yang mengenal teman-teman kalian ya atau senior kalian di kampus yang semesternya sudah 2 digit dan dia mengejar mau wisuda di periode terdekat, silakan lewat sidang tugas akhir. Ya. Kita sudah menyampaikan timelinenya di WhatsApp ya, dan juga mungkin di Instagram nanti Mas Timur ya, tolong dikondisikan yang Instagram. Tapi di WhatsApp itu paling sering kita infokan. Itu sudah kita kasih timeline. Awal Mei silakan daftar. Minggu kedua Mei itu ada apa sidang tugas akhir ya, bahasanya sidang pendadaran. Minggu ketiganya nilai keluar dan silakan ngurus pemberkasan. Karena pemberkasan terakhir itu ada di tengah bulan Mei apa nggak ya? Kalau nggak salah ya. Silakan dicek kalender akademik. Seperti itu. Jadi ada 2 jalur ya. Ada yang publikasi jurnal, ada yang sidang tugas akhir. Kalau misalkan ada yang bilang, saya maunya sidang tugas akhir Pak, biar ada rasa gregetnya. Monggo, adik-adik. Tapi apa namanya kembali pada diri kalian dan juga dospim. Ya, dospim mengarahkan seperti apa? Ikuti adik-adik. Ya, karena itu yang terbaik untuk kalian. Harapannya seperti itu. Proses ACC, mahasiswa dinyatakan selesai bimbingan setelah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing dan memilih jalur penyelesaian tugas akhir, mau OB atau sidang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian perlu mengikuti apa kata dospim kalian. Ya. Diarahkan publikasi, siap. Diarahkan sidang, siap. Gitu. Nah, selanjutnya mulai wisuda Desember 2025 dan seterusnya, mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan Turnitin melalui lab manajemen sebelum submit jurnal atau OBE atau sebelum sidang pendadaran. Kenapa harus lewat lab manajemen? Ya, karena ini merupakan standarisasi yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan saat akreditasi program studi.
Ya, karena sebelum ini selalu ditemukan Turnitin itu bisa diakali adik-adik. Seperti apa? Misal tadinya 40%, tiba-tiba jadi 20% dalam semalam. Ada caranya, ada bisa dieksklud atau semacamnya. Maka dari itu kita menghindari hal itu, kita standarisasi lewat lab management. Misal ada yang nanya, Pak, sebelum di lab management, bolehkah saya turiti mandiri dulu? Monggo. Tapi semuanya harus melewati lab management. Seperti itu. Supaya apa? Supaya terstandar. Ya. Batas maksimal Turnitin adalah 25%. Dari mana angka 25% itu? Dari SK Rektor, adik-adik. Kalau misalkan kalian sudah menemukan buku panduan skripsi, di situ akan tertulis Turnitin maksimal 25%. Itu bukan dari prodi, itu dari rektor. Ya. S1 25%, S2 kalau nggak salah 20%, S3 maksimal 15% kalau nggak salah. Mahasiswa yang tidak melalui Turnitin Lab akan tidak mendapatkan ACC pada tahap akhir oleh biro skripsi. Jadi biro skripsi kalau misalkan kalian nanya, biro skripsi fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai gerbang pintu masuk kalian di MySkripsi. Ya, karena saya yakin setiap kalian login MySkripsi pasti perlu ACC biro skripsi. Pertanyaannya biar apa di ACC oleh biro skripsi? Biro skripsi itu meng-ACC kalian, itu nampak adik-adik. SKS yang sudah kalian tempuh berapa, itu kelihatan di situ. Termasuk berapa nilai D yang kalian miliki ada di situ adik-adik. Oke. Dan di akhir, ya, setelah saya membukakan pintu kalian di MySkripsi, saya juga yang akan mengantarkan kalian untuk keluar dari sistem MySkripsi. Dengan apa? Dengan saya meng-ACC luaran kalian. Misal kalian sudah publish jurnal, kalian bilang ke saya, Pak, saya sudah publish jurnal. Saya sudah unggah link jurnal saya yang sudah terbit dan sudah di-ACC oleh dospim saya. Saya akan cek, ya, biro skripsi akan mengecek luaran kalian. Benar nggak dia terbit di jurnal? Bener nggak dia Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta berapapun? Ketika sudah oke, akan saya cek dulu turnitin kalian. Coba lihat turnitinmu dulu sini. Ketika semua sudah sesuai, saya akan klik setujui luaran dan selesai. Ya, dan kalian siap lulus. Selanjutnya, data mekanisme turnitin bisa kalian cek di Instagram. Nah, ini mekanisme penyelesaian tugas akhir ya. Kalau OBE, mahasiswa membuat artikel pada jurnal 1, Sinta 1 sampai 6, tapi sangat direkomendasikan Sinta 1 sampai 4 ya, karena 5 6 itu eh, bahasanya gimana ya? Tier bawahnya Sinta lah ya. Soalnya bisa jurnal internasional, pastikan bukan jurnal abal-abal adik-adik. Ya, jangan joki adik-adik. Jangan kalian cari joki jurnal yang paket lengkap langsung publish 5 juta gitu. Jangan kayak gitu adik-adik. Sangat tidak kami sarankan. Ya. Apa namanya? Belajar sendiri aja adik-adik. Nanti publish diarahkan dosennya. Sebelum unggah pastikan telah disetujui oleh Dospim ya. Ini kalau saya jelaskan mekanisme yang OB yang publish ya. Proses unggah umumnya memerlukan waktu 1 sampai 3 bulan. Mahasiswa dinyatakan selesai setelah artikel dinyatakan terbit, bukan LOA. Ya, karena link publish nanti perlu kalian unggah di MySkripsi. Setelah input, segera lapor ACC ke Dospim dulu. Nah, jadi ketika kalian sudah unggah link kalian di MySkripsi, minta Dospim, dosen pembimbing kalian, untuk menyetujui dulu luaran kalian. Sebelum nanti saya setujui finalnya sebagai biro skripsi. Selanjutnya, mahasiswa akan memperoleh sertifikat OBE sebagai bukti penyelesaian tugas akhir jalur OBE. Segera cetak sertifikat OB sebanyak 3 rangkap, mintakan tanda tangan Dospim, dan juga tanda tangan Kaprodi melalui TU Manajemen. Temui Mas Sinung atau Mas Timur. Mas Sinung lah ya. Mas Timur nanti ngurusi yang lainnya. Selanjutnya, jalur sidang pendadaran. Pastikan Dospim mengetahui kalau Anda mau sidang pendadaran. Sidang pendadaran saya beri gambaran adik-adik.
nanti akan ada dosbim kalian dan ada 2 penguji. Ya, jadi totalnya 3 orang yang menguji kalian. Sidang biasanya dijadwalkan menjelang akhir semester ya, tapi kita agendakan per 1 bulan sebelum pemberkasan. Jadi kan di UMS wisuda ada 4 kali adik-adik, 4 kali. Setiap H-1 bulan wisuda itu adalah masa terakhir pemberkasan. H-1 bulannya dari pemberkasan atau H berapa minggunya kita akomodir bagi yang mau apa namanya pendadaran. Ya, mahasiswa mendaftar lewat Google Form. Setelah pendaftaran, mahasiswa akan mendapatkan jadwal sidang dan daftar penguji. Mahasiswa melaksanakan sidang sesuai jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa akan memperoleh berita acara sidang sebagai bukti penyelesaian tugas akhir, serta mencetak 3 berita acara dan dimintakan Dosbim dan juga penguji, serta Kaprodi melalui TU Manajemen. Kalau misalkan ada yang sudah yakin melalui pendadaran, terus nanya, Pak, apakah ketika pendadaran kita perlu membelikan konsumsi atau semacamnya? Jawabannya adalah tidak perlu. Ya, cukup menyiapkan diri kalian, PPT kalian, dan juga ngeprint out dari skripsi kalian untuk diserahkan pada Dosbim dan juga penguji. Selanjutnya, nah ini perbedaan jurnal. Nanti adik-adik bisa mengkonsulkan dengan Dosbimnya. Nah, misalnya menuju wisuda, ini termasuk yang sempro. Ya, silakan nantinya ketika kalian wisuda, total SKS yang kalian tempuh itu minimal 144 SKS. Selanjutnya, nilai D maksimal 3 mata kuliah adik-adik. Ya, jadi kalau misalkan kalian sekarang ngecek ada nilai D, lebih baik silakan diperbaiki di semester depan. Atau mungkin kalau ada semester pendek, semester pendek. Kalau ada semester sela, semester sela. Dan nilai D3 ini maksimal, itu adalah mata kuliah prodi, bukan mata kuliah umum. Kalau kalian dapat nilai D di mata kuliah umum seperti apa aja? Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Inggris. Pokoknya mata kuliah yang biasanya diampu oleh dosen kampus 1. Ya. Kalau ada nilai D mata kuliah umum, itu harus diperbaiki adik-adik. Misal kalian sudah menempuh 144 SKS, nilai D kalian cuma 1, tapi Pancasila itu nggak bisa pemberkasan adik-adik. Beda cerita, misalkan nilai kalian 3D gitu. 1 manajemen keuangan, 2 pemasaran, yang ketiga manajemen vintage, finansial teknologi. Dan itu malah bisa lulus. Karena itu bukan mata kuliah umum universitas. Sebaliknya, jika kalian sudah menempuh 144 SKS, tapi ada 1 nilai D, misal agama, atau Pancasila, atau kewarganegaraan, itu di sistem, itu akan menolak pemberkasan kalian. Ya, bukan kami yang menolak, tapi sistem. Karena ini aturan universitas, adik-adik. Selanjutnya, harus sudah Baitul Arqam Purnastudi. Ya, Baitul Arqam Purnastudi itu nggak ada kadaluarsanya. Jadi misal kalian semester 6 mau daftar sekarang, monggo. Lebih cepat, lebih baik. Ya, biar nantinya nggak ada tanggungan. Selanjutnya sudah PKM. Apa itu PKM? Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi yang belum segera digarap dari sekarang. Ya, jangan sampai perintilan-perintilan seperti ini yang akan menghambat kalian ke depannya. Oke. Yang terakhir, lulus TOEP. Pak, saya sudah TOEP 1 kali, nggak lulus gimana? Iya, silakan TOEP mandiri. Pak, saya sudah TOEP mandiri tapi masih belum lulus. Silakan TOEP sampai 3 kali adik-adik. Mau kalian, eh, kalau misal kalian 3 kali belum lulus, silahkan datang ke hukum ya, ke Fakultas Hukum lantai 4 ya, di bagian bahasa itu. Kalian minta surat keterangan, bahasanya apa ya? Ya surat keterangan lulus lah mudahnya. Karena kalian 3 kali ujian nggak lulus, 3 kali ya, saya ulang ya, 3 kali ujian nggak lulus,
minta surat keterangan. Ya, mungkin gampangnya adalah mungkin kalian nggak jago bahasa Inggris, mungkin kalian jago bahasa Arab atau bahasa Cina atau jago Mandarin. Itu kan tergantung passion masing-masing adik-adik. Makanya tidak bisa dipaksakan untuk jago bahasa Inggris. Ya. Ketentuan dari universitas seperti itu. Kalau misalkan 3 kali nggak lulus, nanti bisa mengajukan surat permohonan. Ya, atau surat permohonan lulus lah bahasanya. Pemberkasan wisuda nanti bisa kalian simak di apa namanya TU Fakultas. Permasalahan yang terjadi, masa belum selesai PKM, belum lulus TOEIC, belum BAPS sehingga tidak dapat mengikuti wisuda. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cicil dari sekarang. Belum lulus TOEIC, segera lulus TOEIC. Kalau positif yakin, gue nggak bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Ya udah, ujian aja 3 kali, selesai minta surat keterangan lulus. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, saya mau belajar bahasa Inggris dulu, lebih baik itu adik-adik. Karena mau gimana pun bahasa Inggris itu nanti akan bermanfaat sekali di dunia kerja. Ya, BAPS, TOEIC, PKM itu adalah syarat wajib wisuda. Sejadinya mahasiswa sudah menyelesaikan tugas akhir, tapi ternyata belum 144 SKS. Mungkin kalian asal melu-melu kancane ketika KRS-an dulu, ya, sehingga ketika sudah semester akhir, tugas akhir sudah selesai, ternyata totalnya belum 144. Itu silakan dicek lagi. Mahasiswa dapat nilai D lebih dari 3 mata kuliah ya. 3 mata kuliah itu sudah batas maksimum adik-adik. Kalau ada 4 yang D, berarti satunya harus diperbaiki. Mahasiswa mengunggah pada jurnal yang tidak sesuai ketentuan, sehingga tidak diakui sebagai publikasi OBE. Ya, jadi jangan sampai kalian kena predator jurnal. Ya, sehingga pentingnya konsultasi dengan Dosbim dari awal sampai akhir proses tugas akhir itu di situ. Ya, jangan sampai kalian kena joki, terus kalian nggak ngerti apa-apa, ternyata ditipu. Ya, faktanya adalah ada mahasiswa itu yang joki sampai publikasinya, ternyata dia dikasih LOA doang, tapi nggak terbit di jurnal. Padahal oleh biro skripsi, oleh universitas yang ditagih itu adalah link publishnya, bukan LOA-nya. Oke, kecuali ya, biasanya itu kecuali ICOEPS, ya, conference internasional, itu biasanya ada pengecualian, boleh LOA. ICOEPS itu dilakukan oleh FEB biasanya. Sehingga nanti ada edaran dekan biasanya. Kalau conference lain itu nanti silakan dikonsulkan dengan dosbim kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, mahasiswa tidak cermat memilih mata kuliah wajib dan pilihan konsentrasi. Nah, jadi pilihan mata kuliah wajib itu sifatnya wajib diambil, sedangkan konsentrasi itu ada minimal 2. Kalau mau diambil semua boleh nggak? Boleh. Tapi tidak mengorbankan mata kuliah yang wajib. Mata kuliah wajib itu harus diambil semuanya adik-adik. Selanjutnya, mahasiswa baru mulai konsultasi di akhir semester setelah lama tidak aktif sehingga menghambat proses bimbingan dan kelulusan. Nah, ini juga sering terjadi, adik. Jadi misal kalian apa ya? Jadi kan udah KRS-an nih. Terus semester depan cuti atau mungkin apa ya? Mungkin menyelamatkan dunia kali ya. Mungkin semester depan kalian menyelamatkan dunia sehingga sibuk nggak di Indonesia atau nggak bimbingan atau nggak KRS-an. Tiba-tiba, wah ini sudah last minute sekali saya harus lulus. Nah itu jangan kayak gitu. Ya, itu nanti nggak bisa yang namanya proses bimbingan one day service atau apa namanya Bandung 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 Bondowoso ya. Apa namanya jadi candi dalam semalam itu nggak bisa adik-adik. Jadi hindari hal yang seperti itu. Mahasiswa melakukan pemalsuan sertifikat TOEIC atau yang lain maka mendapat punishment dilarang mengikuti wisuda selama beberapa periode. Nah, karena sekarang sudah terintegrasi sistemnya, hati-hati adik-adik. Weh, coret-coret cewek tuh, Zes. Remove, remove, remove. Selanjutnya, mahasiswa tidak segera mendaftar wisuda padahal semua syarat terpenuhi sehingga berpotensi dikenakan denda administrasi. Misal, misal kalian sudah selesai semester ini adik-adik. Segera diurus pemberkasannya adik-adik. Kalau misalkan akhir semester ini kalian nggak segera mengurus pemberkasan, itu semester depan kalian harus mengambil mata kuliah apapun.
Biar apa? Bentar, saya minum dulu. Biar status mahasiswa kalian tetap aktif di PD Dikti. Kalau misal kalian sudah selesai semuanya sekarang dan tidak pemberkasan sampai mulainya semester depan dan kalian gak KRS-an di PD Dikti, ya, ya, pusat data perguruan tinggi, itu kalian dianggap tidak kuliah atau mungkin dianggap cuti. Makanya kalau misalkan sudah selesai semua administrasinya, segera pemberkasan. Ya, pemberkasan selesai tinggal nunggu wisuda. Sehingga semester depan tidak perlu KRS-an. Kalau misal semester ini sudah selesai, tapi enggak segera pemberkasan, misal nunggu pacar saya, nunggu hal lainnya, saya nunggu bestie saya lulus bareng saya, monggo. Tapi semester depan kalian harus ambil mata kuliah. Misal mata kuliah paling kecil 2 SKS adalah life skill. Jadi kalian harus KRS-an 2 SKS itu. Tapi nanti gimana Pak nilai saya? Ya, nilai kalian akan sudah ada karena kan sudah diambil di semester sebelumnya. Sudah selesai di semester ini ya bahasanya ya. Sehingga semester depan tinggal ya nggak ngapa-ngapain. Ya cuman buang waktu aja karena kalian nunggu bestie kalian atau nunggu pacar kalian. Tapi ini tidak kita rekomendasikan. Sebaiknya ketika kalian sudah selesai semuanya, segera pemberkasan, segera wisuda, segera cari kerja. Atau mau magang, atau mau berwirausaha, monggo. Nah, life skill nanti silakan dengan pembimbing akademik ya. Dibedakan adik-adik. Ada pembimbing akademik, ada pembimbing tugas akhir. Pembimbing akademik itu adalah pembimbing yang melekat ketika kalian maba sampai ngurus life skill. Sedangkan pembimbing tugas akhir itu mulai dari sempro sampai kalian selesai skripsi. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda antara tugas akhir pembimbingnya, ada juga yang sama dengan PA-nya. Biasanya PA sama Dosbim itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tergantung di star kalian. Cek star ya, cek star nanti akan ada dosen pembimbing akademik. Ya, dosen pembimbing akademik itulah yang akan mengarahkan kalian di life skill. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Ya, nggak ada rahasia untuk sukses adik-adik. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kesalahan atau kegagalan. Ya, jadi yang penting kalian rajin aja, konsul, rajin ngerjain revisian. Selama kalian istiqomah di jalan yang benar, kalian akan sampai di gerbang kesuksesan, adik-adik. Dan juga ini terakhir saya sampaikan alurnya, adik-adik. Nah, kelihatan ya? Nah, ini Sempro, kalian di sini ya, mahasiswa karya Sempro, nanti mendapatkan dosbim, sudah. Konsultasi dan susun bab 1 sampai 3, nanti login, my skripsi, dan isi minimal, atau isi 3 logbook, ikut tes UAS, kumpulkan draft 1 sampai 3, dan nanti akan ada ujian lisan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pastikan mata kuliah seminar proposal keluar pada STAR. Nantinya di akhir, nilai kalian akan muncul di STAR untuk yang Sempro. Untuk tugas akhir, mahasiswa KRS tugas akhir ya, yang sudah tugas akhir, pembimbing tetap sama seperti seminar proposal, lanjut konsultasi bab 4 dan 5 sampai ACC, selesaikan proses skripsi dan isi logbook setiap bimbingan 8 kali pengisian minimal. Setelah itu minta ACC, Dosbim untuk sidang atau jalur OBE. Nah, ini adalah apa namanya? Diagram alir kaitannya dengan rute yang bisa kalian lalui, mau TA atau OBE, itu bisa kalian temukan di Instagram, adik-adik. Semuanya itu kita pin di Instagram. Ya, kalian bingung apa? Tanya di Instagram atau di nomor prodi. Nanti akan direspon oleh tim kami. Apapun yang kita lakukan itu tidak lain untuk memudahkan kalian, adik-adik. Jadi kita ada call center, kalian mau mengeluhkan apapun ya,
misal tugas akhir atau mungkin ada keluhan di kelas ataupun di hal yang lainnya yang sekiranya itu menghambat studi kalian, silahkan ditanyakan pada kami. Sejatinya kami pengen kalian itu lulus tepat waktu. Ya, kalian masuk terakhir ya semester tahun lalu PMB manajemen itu ada 580 apa 90 ya atau bahkan 600. Kita juga pengen kalian 600 orang itu lulus pada tahun keempat, ya, entah itu 3,5 tahun atau 4 tahun. Seperti itu adik-adik, ini saya akan merespon terlebih dahulu yang sudah menuliskan di apa namanya Google Form. Ya, ini perlu saya share juga nggak nih ya? Nih, saya kasih respondennya. Ada aim nggak nih? Saya crop aja kali ya. Oh, ya gini aja. Oke, saya share screen lagi. Ini adalah komentar atau pertanyaan dari yang sudah mengisi formnya. Ini ada yang statusnya posisi tugas akhir ya, seperti yang saya bilang audien kita nanti mungkin ada tugas akhir. Dari eh Pip, nimnya Pip gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak, saya, oh ada namanya. Ya, sorry sorry. Ada Racita. Dia bertanya, izin bertanya Kak, saya mendaftar wisuda untuk bulan Juni, tetapi saya tidak melakukan KRS ulang pengambilan mata kuliah tugas akhir. Dikarenakan tugas akhir saya sudah selesai, namun apakah mengikuti pendaftaran wisuda bulan Juni ini? Terima kasih. Ya, sebenarnya kan nama nimnya saya sensor di kiri ya, tapi karena si Mbak Racita ini menulis lagi, ini kelas inter ya, karena 204. Seharusnya, kalau misalkan sudah selesai semuanya, entah beliau ini eh, OBE atau sidang, harusnya kalau misalkan belum pemberkasannya selesai, dia harus KRS semester ini adik-adik. Seperti yang saya sampaikan tadi. Biar apa? Biar status kemahasiswaan itu aktif di Dikti. Ya. Karena kalau nggak KRS-an dalam satu semester, dia dianggap cuti. Atau dia tidak aktif lah bahasanya ya di Dikti. Jadi seharusnya dia harus KRS-an lagi kalau misalkan belum selesai pemberkasan loh ya. Tapi kalau udah pemberkasan berarti kan sudah selesai. Tapi kalau belum pemberkasan berarti dia harus ambil mata kuliah apapun. Mau mata kuliah tugas akhir 4 SKS ya monggo, tapi nanti kan kaitannya dengan tagihan. Ya. Saran dari kami kalau udah selesai semuanya, ambillah mata kuliah yang ringan. Misal life skill. Karena life skill hanya 2 SKS. Gitu Mbak Racita. Selanjutnya ada kelas jam 15.30 gimana ya nanti bisa menyusul atau tanya temannya. Masih kurang paham, sudah saya pahamkan. Aman aja, oke. Ingin meminta surat permohonan untuk pengajuan ganti pembimbing. Banyak sekali yang komplain, Pak, dosbim saya ini, dosbim saya itu. Pada dasarnya adik-adik, semua yang kalian ajukan, kemarin kalian memilih ya, 3 dosbim, itu kita upayakan untuk mengakomodir semuanya. Tapi ada yang dia dosbimnya tidak salah satu dari 3 dosbim yang diajukan. Kenapa bisa demikian? Karena itu semua itu mempertimbangkan kapasitas dari pembimbingan dosen. Kan sangat tidak mungkin dalam satu semester satu dosen membimbing misal 80 orang. Kan tidak mungkin. Sehingga kita ratakan yang dapat sesuai dengan request, alhamdulillah. Yang tidak dapat sesuai request, ya tetap diupayakan ya karena itu adalah solusi yang terbaik adik-adik. Pada dasarnya, semua dosen itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kita dan mahasiswa bimbingan yang lainnya itu bersama-sama untuk menghadap. Saya yakin Dospim itu memiliki grup bimbingan masing-masing. Nah, silakan kalian optimalkan untuk koordinasi dengan Dospim di grup. Ya. Karena kadang satu dua dosen atau ada beberapa dosen yang ketika di chat personal itu chatnya tertimbun adik-adik. Ya. Jadi silakan gunakan grupnya untuk koordinasi. Ya, saya rasa tidak ada dosbim yang jahat, adik-adik. Semua dosbim itu baik, pengen yang terbaik buat kalian. Mungkin ada yang, aduh hari ini nggak merespon, mungkin besok akan merespon.
Besok yang merespon, mungkin besoknya lagi. Besoknya lagi belum merespon, di chat lagi adik-adik. Oke. Nah, karena mungkin kita pahami mungkin dosen ada yang sekolah. Mungkin chat kalian tertimbun. Ya di chat ulang lagi aja. Boleh nggak? Nggak apa-apa adik-adik. Misal, Pak, saya udah ngechat tapi nggak dibalas-balas. Boleh nggak saya telepon? Boleh. Selama itu di jam kerja adik-adik. Oke. Kalau tengah malam kalian ngechat p langsung miss call miss call miss call miss call gitu atau meneror, jangan adik-adik ya. Perbanyak sabar, istighfar ya. Seperti itu. Apakah saya bisa menjalankan sempro karena belum WSM? Kalau karena kita peralihan dari gedung lama ke gedung baru ya. Kemarin kan kita nebeng di psikologi, sekarang di gedung baru. Nah, sembari menempuh sempro, silakan WSM bagi yang belum WSM. Kenapa harus WSM? Karena itu adalah bekal kalian untuk memahami alat pengukuran dari data kalian nanti, adik-adik. Bapak, saya mau tanya, saya join Zoom sambil kerja. Beberapa slide dan info sudah saya SS. Apakah sebentar? Nggak kebaca deh, guys. Kita iniin. Nah, di bagian ininya perlu kita iniin. Nah, saya mau tanya, saya join Zoom sambil kerja. Beberapa slide dan info sudah saya SS. Apakah ada video rekaman ulang untuk Zoom ini, Pak, agar mahasiswa yang belum atau mungkin kurang paham seperti saya bisa memahami ulang kembali? Ada, sudah di record oleh Pak Timur. Nanti minta ke Pak Timur atau Pak Timur nanti bisa ngedrop rekamannya di saluran WA Prodi. Saya ulang sekali lagi, adik-adik yang belum follow IG sama yang belum mengikuti saluran WA Prodi, silahkan ikuti. Minimal sampai kalian lulus deh. Ya, kalian lulus terus unfollow atau terus berhenti mengikuti saluran, monggo. Tapi ketika kalian belum lulus, silahkan ikuti itu. Itu bermanfaat sekali. Selanjutnya, izin bertanya Pak, saya belum lulus TOEIC dan sudah mengikuti TOEIC mandiri 3 kali. Tapi yang ketiga belum diberi jadwalnya, sedangkan saya akan mengikuti International Experience 2-11 dan pembukaan sidang tanggal 1-8. Sedangkan sidang dilakukan 12-13. Bagaimana solusinya? Dan sertifikat PKM, saya juga masih terkenal kalau belum terverifikasi. Ya, jadi TOEIC mandiri 3 kali nanti silahkan apa namanya diurus ya di LBIPU, pokoknya di hukum lantai 3, gedung hukum lantai 3 itu nanti ada bahasa Inggris, apa namanya ya kayak apa ya ruangnya yang mengelola itu, silakan konsul ke sana. Selanjutnya pembukaan sidang tanggal 1-8, sedangkan sidang pada tanggal 12-13. Bagaimana? Oh, berarti kamu belum lulus TOEIC ya? Saya rasa itu bisa daftar pendedaran dulu aja lah, pendedaran dulu aja deh. Kamu kelas internasional berarti kan ada international experience, silakan konsultasi ke Bu Supati ini. Ya, jadi kelas reguler itu cenderung atau silakan kalau ada tugas akhir yang mau ditanya-tanya ke saya, sedangkan kelas internasional ya yang ada angka 4 ya, 204, 214, 224 itu ke Bu Supati ini selaku sekretaris Prodi Program Internasional. Seperti itu. Gitu ya, untuk Aknon ya, saya nggak perlu baca namanya karena ini sifatnya rahasia. Selanjutnya, izin bertanya Bapak, sudah hampir nggak ketok lagi guys. Cing, cing. Sudah hampir setengah semester, tapi dari Dosbim belum sama sekali membahas tentang pembuatan sempro. Jangankan pembuatan proposalnya, judulnya saja baru dibahas besok, Pak. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Karena jujur bingung. Masih ada waktu lah ya. Jadi sempro itu kan, ya itu tergantung. Jadi diharapkan ya untuk sempro adik-adik ataupun tugas akhir, kalian yang aktif untuk selalu nanya ke Dosbimnya. Oke, nanyain Pak kapan konsul, kapan judul saya di ACC atau judul saya kurang apa. Nah itu dikejar adik-adik. Ya, karena kadang dosen itu ini apa ya, klarif aja ya, dosen itu ngurus akreditasi program studi. Mungkin ada urusan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian tidak aktif, mungkin kalian akan tertimbun chatnya ya. Ya, tapi kalau mau gimana pun dosen juga ada kewajiban untuk merespon kalian ya, sehingga aktif-aktiflah bertanya. Ya.
Gitu untuk Aknon yang sempro tadi. Tugas akhir, jika SKS saya selesai di semester ini, tetapi tidak bisa ikut wisuda di bulan Juni, karena nilai dan mata kuliah belum keluar, saya masih ambil mata kuliah semester ini. Apakah saya harus ambil KRS lagi semester depan? Ya, kalau mata kuliahmu selesai di semester ini ya, mata kuliahmu selesai di semester ini, dan tugas akhir selesai di semester ini, bisa pemberkasan segera, ya itu nggak perlu KRS-an. Tapi kalau misalkan sampai semester ini nilai kalian atau sampai semester depan masih ada mata kuliah yang perlu diambil, ya ambil mata kuliah yang perlu kalian ambil. Tapi kalau semuanya selesai di semester ini, semester depan ambil life skill aja lah. Ya. Biar apa? Biar kalian tetap terdata sebagai mahasiswa aktif. Sembari ngambil life skill itu, sembari kalian lakukan pemberkasan, dan selesai. Tuh, itu ya. Tuh yang lainnya, Assalamualaikum Pak. Izin. Tanya terkait pemberkasan itu bagaimana urutannya, sedangkan saya masih belum WSM. Kalau kamu sempro dan semester 6, fokus sempro dulu aja sama WSM ya. Pemberkasannya sudah nanti ya. Bertahap adik-adik, nggak semuanya tuh kalian telan apa yang saya sampaikan tuh sekarang, dilakukan sekarang gitu. Karena kalian semester 6 masih ada semester 7, baru nanti pemberkasan. Ketika tugas akhir sudah selesai, bertahap. Untuk yang ambil sempro, untuk yang kalian posisinya semester 6, silakan sempro dulu dan WSM dulu adik-adik. Apa itu WSM? Workshop Statistik Milenial. Dikerjakan di lab. Ya. Sedangkan belum WSM serta ambil ulang matkul lagi. Ya udah kalau misalkan semester depan masih ada matkul ya ambil lagi aja. Ya. Izin bertanya Pak, kemarin saya tidak lulus TOEP, tetapi saya sudah mengikuti TOEP mandiri di luar kampus dan lulus. Apakah sertifnya dipakai berkas sudah? Apakah hasil lulus TOEP dari UMS? Nah, kalau misalkan kalian TOEFL atau IELTS di luar kampus, silahkan sampaikan ke lembaga bahasa yang ada di UMS. Karena mau gimana pun, merekalah yang menginput di sistem adik-adik. Ya, dan nanti kan akan dicek apakah lembaga yang kalian ikuti di luar kampus itu kredibel atau tidak. Ya, jangan-jangan beli sertifikat. Ada nggak? Ada adik-adik. Ya, jadi silakan dikonsultasikan ke lembaga bahasa di kampus. Apakah dia bisa terkonvert ke nilai TOEP atau tidak. Gitu ya untuk Aknon ini. Pak, saya pernah mengikuti PKM pada tahun sebelumnya, tapi saya tidak tahu cara mendapatkan sertifikat itu. Apakah saya harus mengikuti PKM ulang atau bisa klaim sertifikat PKM tahun kemarin? Harusnya bisa sertifikat PKM tahun kemarin ya. Nanti silakan tanyakan ke nomor prodi dulu aja, biar nanti nomor prodi yang menjawab. Selanjutnya, izin menyampaikan keluhan saya Pak terkait BIM Sempro. Bimbingan selalu dilaksanakan online Pak, sedangkan kami sebagai mahasiswa perlu bimbingan offline juga. Silakan diusulkan bersama di grup yang ada BIM-nya ya. Bilang Pak, kami mohon untuk bisa konsultasi secara offline gitu. Diupayakan dulu lewat chat grupnya adik-adik. Mohon maaf Pak melenceng. Izin bertanya, apakah nilai BC bisa mendapat cum laude? Cum laude bisa adik-adik pelajari di buku pedoman akademik. Ya, silakan dicek di sana ada ketentuan. Bisa dikatakan cum laude jika misal lulusnya 3,5 atau 4 tahun atau IPK minimal berapa. Ya, silakan dicek di buku pedoman akademik adik-adik. Nah, saya juga belum membaca secara keseluruhan buku pedoman akademik ya, karena kita fokusnya di tugas akhir serta sempro, gitu ya, untuk Aknon. Pak, kira-kira bisa nggak ya kalau semisal mengejar sidang seminar proposal sebelum UAS di semester ini? Bagaimana kalau semisal sidang sempronya ternyata nggak bisa di semester ini? Apakah berarti sekalian sidang sempro di Semhas di semester yang sama? Tidak, adik-adik. Ya, sidang sempro atau kalian presentasi untuk proposalnya itu pasti semester ini adik-adik. Bisa kalian sempro semester depan kalau kalian belum lulus sempro semester ini. Ya, misal kalian dosennya adalah dosen sebut saja Mawar ya. Bu Mawar atau Pak Mawar ini ngasih nilai kamu E. Ya.
Sehingga ketika kamu dapat nilai E, itu dianggap kamu kayak belum ngambil mata kuliah itu. Berarti semester depan harus ngambil sempro lagi. Tapi normal-normalnya kalau misalkan kalian ambil sempro sekarang, berarti kalian akan presentasi sempro. Jadi ini adik-adik ya, silahkan ditanamkan dalam kepala kalian. Seminar proposal itu nanti di akhir kalian itu mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 doang. Ya, pendahuluan, daftar apa namanya? Jalan pustaka sama metode. Ya, bab 3. Sedangkan hasil itu nanti ketika kalian tugas akhir. Itu ya. Jadi sempro itu nanti harus semester ini sebelum UAS karena itu nanti akan menjadi nilai UAS kalian. Akan menjadi nilai akhir kalian. Mana tadi ya? Saya mana? Ehm, Melenceng tadi ini, terus ini. Izin bertanya Pak, dengar-dengar cutting gitu ada yang tinggal nunggu masa unggah jurnal. Nah, kalau begitu apakah juga perlu KRS supaya status tetap aktif? Betul, ya. Misal, misal, oh ini masih sempro sih ya. Kalian masih sempro, fokus sempro dulu aja. Tapi kalau ada yang tugas akhir, misal semester ini tugas akhir, misal semester ini tugas akhir ya, sudah unggah jurnal, tapi belum publish. Dan besok itu sudah ganti semester. Apa yang saya lakukan? Yang dilakukan adalah perlu KRS tugas akhir lagi. Kenapa KRS tugas akhir? Kenapa tidak life skill seperti yang saya sampaikan di awal tadi? Karena kalian belum terbit, berarti kalian nilai tugas akhirnya belum muncul. Ya, sehingga perlu KRS tugas akhir lagi. Jadi saya sudah input sertifikat PKM karena sebelumnya salah NIM, tapi sertifikat yang baru berbeda dengan yang lama. Apakah itu tidak masalah, Pak? Harusnya sih nggak masalah ya, karena hanya kesalahan NIM. Coba nanti ditanyakan di WA Prodi Manajemen. Izin bertanya, Pak, saya dulu ambil life skill semester awal. Nah, ambil life skill semester awal, belum mengumpulkan sertifikat PKM-nya, tapi sekarang saya sudah mengikuti PKM itu. Gimana ya Pak cara mengumpulkan itu bagaimana? Kamu kok bisa ngambil life skill semester awal? Ya, harusnya life skill itu di semester 7 atau 8. Ya, tapi gimana? Berarti kamu harus ambil life skill lagi, baru bisa nginputnya. Kalau nggak salah seperti itu adik-adik. Lebih baiknya, konsulkan dengan dosen pembimbing akademik. Nah, ini ada semester akhir. Izin tanya, Pak, saat ini sedang totalan skripsi. Totalan skripsi. Baik, totalan ya. Saya sedang totalan skripsi. Untuk alur selanjutnya setelah ACC langsung ke perpus untuk turun itu nih. Setelah itu untuk alur pemberkasan wisuda gimana Pak? Cek pemberkasan wisuda bisa kalian cek di TU Fakultas lantai 3 FEB. Mau tanya, jika ada spam sempro, jika di chat ingin bimbingan tapi nggak pernah dibahas gimana Pak? Sedangkan pertemuan cuma online 2 kali. Seperti yang saya pakai tadi, silakan bareng-bareng ya di grup yang ada dosbimnya. Jadi suarakan, Pak, kita mau bimbingan offline bareng-bareng gitu. Ya, jangan sendiri-sendiri gitu. Selanjutnya, izin curhat, Pak, izin curhat. Curhat, ya, bolehlah. Udah chat, Pak, tapi nggak direspon. Giliran inisiatif langsung datang ke ruangan untuk ditunggu dari jam 7 sampai jam 10. Siang sesuai kontrak belajar, ternyata nggak ada di ruangan. Tadi pagi saya inisiatif lagi langsung datang ke ruangan malah disuruh pulang lagi karena belum janjian lewat chat. Nah, berarti ke depannya silakan janjian lewat chat sambil menunggu. Ya, jadi misalkan tanya, kamu udah janjian belum sama saya? Sudah Pak, saya sudah chat Bapak atau saya sudah chat Ibu, tapi mungkin Ibu atau Bapak belum membalas. Ya, sehingga seperti itu. Jadi apapun ya, all out adik-adik untuk sempro ataupun tugas akhir gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang sabar aja adik-adik. Yang sabar. Banyakin sabarnya, istighfarnya. Di lain sisi pun kita juga sudah menyampaikan kepada Dospim untuk selalu apa namanya meluangkan waktu atau apa ya spare waktunya untuk bimbingan seperti itu.
Assalamualaikum Bapak, maaf jika bertanya kurang relevan. Tapi apakah masih ada program semester pendek? Dan apakah ada syarat tertentu untuk mengambil program tersebut? Bagaimana prosedurnya? Karena saya menargetkan untuk cum laude, tapi nilai saya masih belum eligible. Terima kasih. Jadi semester pendek, adik-adik, itu ada kalau universitas dan juga dikti itu memperbolehkan. Ya. Jadi kadang itu unpredictable, adik-adik. Dulu setiap selesai semester ada semester pendek. Dulu. Tapi sekarang nampaknya tidak bisa seperti itu. Yang sekarang itu yang ada adalah semester sela. Tapi itu pun juga masih kita lihat ke depannya. Jadi jangan dijaga kayak. Jangan apa ya bahasa Indonesia ya, jangan dijaga kayak. Iktimat apa ya? Jangan bergantung. Jangan bergantung pada semester pendek atau semester sela. Ketika mata kuliah yang bisa kalian ambil di semester reguler, ambil. Ya, ini termasuk yang dapat nilai D, nilai E gitu. Jangan jaga ke semester pendek yang belum tentu ada. Banyak kejadian orang, saya sudah menargetkan untuk semester pendek, padahal semester pendek belum tentu ada. Gitu. Kalaupun ada, biasanya ada batas minimal orang yang mengambil. Misal, yang mengambil hanya kalian doang. Itu nggak bisa diselenggarakan adik-adik mata kuliahnya. Kenapa? Karena ada ketentuannya dari kampus. Misal kalian mau apa namanya ya, semester pendek atau semester sela mata kuliah statistik 2. Ya, karena statistik 2 biasanya banyak yang mengulang, itu akan terlaksana. Tapi bagaimana kalau misalkan nilai kalian yang jelek atau hal yang mau kalian ulang di semester setelah itu adalah misal kewarganegaraan. Ternyata yang mau merevisi atau yang mau meremedi atau yang mau ikut di semester setelah hanya 2 orang. Nah, itu berpotensi dibatalkan oleh universitas karena tidak mencukupi jumlah kuota minimal diselenggarakannya suatu kelas. Gitu. Izin bertanya, apakah PKM itu ada lagi tahun ini dan setiap apa ada PKM? PKM ada tiap tahun adik-adik. Silahkan dipantau akun prodi, akun himpunan biasanya ya, himpunan dan juga akun kemahasiswaan UMS. Izin bertanya Pak, sampai sekarang belum dapat dosen pembimbing karena belum saya izin bertanya Pak, belum dapat dosen pembimbing karena belum ada revisi KRS. Jadi saya agak bingung terkait penyusunan sempro dan pengerjaannya. Belum ada revisi KRS. Revisi KRS sudah lama berlalu, adikku. Ya, kalau misalkan kamu belum dapat dosbim, saya nggak tahu apakah kamu itu KRS-an sempro atau tidak. Ya, lebih tepatnya, silakan kamu chat dulu aja deh ke WA Prodi Manajemen. Ya, karena revisi KRS sudah lama, adik-adik. Wong udah lewat UTS kok, masa belum revisi KRS. Gitu ya. Kalau sudah login dan verifikasi skripsi tapi belum masukin judul, apakah tidak apa-apa, Pak? Karena dosen belum menyuruh dan kata beliau judul sempro belum tentu dipakai TA. Menunggu semester 7 judulnya masih relevan atau tidak. Betul, ya. Tapi setidaknya silakan kalian login dulu aja, ya. Karena lulus sempro harus mengisi 3 logbooknya. Izin bertanya, Pak, semisal Juni sudah selesai tugas akhir, tapi wisudanya September, apakah tetap harus KRS? Kalau kalian kalau Juni sudah selesai, ya. Kalau Juni udah selesai dan kalian segala pemberkasan selesai semuanya, adik-adik ya. Jadi ketika pemberkasan kalian selesai, itu kalian nunggu wisuda doang. Tapi kalau kalian belum pemberkasan, status kalian kan berarti masih mahasiswa. Tapi kalau kalian sudah pemberkasan selesai, kan sudah turun SKL, adik-adik. Sehingga kalian nggak perlu kearasan lagi kalau pemberkasan sudah selesai. Nah, ini pertanyaan terakhir yang saya jawab ya, sebelum saya end screen. Selanjutnya, wah, kocak orang-orang pada keluhin dosbimnya, bukan tegur dosbimnya atau dibantu solusinya, malah suruh sabar doang. Hebat Anda ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dosbimnya sudah kita arahkan adik-adik. Ya, ini perlu di-spill nggak ya namanya nih ya? Nggak usah lah ya. Seperti yang saya sampaikan ya, nanti kita ada di tengah-tengah adik-adik ya. Kita mendukung kalian cepat lulus, kita dorong juga dosen untuk mengakomodir bimbingan kalian. Ya, gitu. Ya.
kepala dingin aja adik-adik, nggak perlu pakai emosi. Kalau misalkan kalian menyalahkan apa ya, dospimnya sudah ditemui, iya, silahkan. Ya. Tapi kita pun juga sudah mengarahkan dospim untuk mengakomodir kalian biar cepat lulus gitu adik-adik. Izin bertanya, untuk saat ini dosen pembimbing saya belum memberikan revisi terhadap proposal saya sehingga saya masih bingung apakah proposal mohon arahan dari Bapak. Sebaiknya bagaimana langkah yang perlu saya lakukan selanjutnya. Silakan dicat lagi di grupnya adik-adik. Diingatkan Pak, bagaimana proposal saya. Ya, karena mau gimana pun proposal kalian itu nanti perlu apa ya? ACC dari dosen kalian. Dan tolong Pak, dorongan dospem sempro agar benar-benar serius membimbing mahasiswanya Pak. Jangan sampai ditunda-tunda terus Pak. Selain uang, 10 eman. 10 eman mahasiswa juga butuh kepastian Pak. Selain uang, 10 eman. Ya, ya apalah itu ya. Juga butuh kepastian. Ya, jadi setiap bulan adik-adik, ya, dosen-dosen di prodi itu kita adakan rapat rutin. Ya. Kita berikan arahan-arahan dan juga masukan kaitannya dengan apa yang dikeluhkan. Bahkan di luar skripsi pun juga kita sampaikan ya, kaitannya dengan adanya mungkin dosen ada yang eh, pamit atau sering nggak masuk kelas, itu selalu kita sampaikan di rapat-rapat itu. Dan sudah kita kawal untuk hal tersebut sehingga proses pembimbingan dan juga proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Gitu, itu ada salurannya di chat, ada BS, BAPS, akun web. Oh iya, untuk yang PKM ya, program kreativitas mahasiswa, silakan ikuti event yang dilaksanakan oleh universitas. PKM resmi itu hanya setahun sekali ya. Kalau misalkan kalian lomba PKM di luar UMS, ya itu boleh-boleh saja. Ya, tapi untuk sertifikat PKM itu yang menerbitkan kemahasiswaan. Oke, presensi jangan diiniin lah. Ya. Pertanyaan terakhir, ya. Ini ada Bu Supatini, ya. Bu Supatini, monggo Bu Supatini menawi ajeng menambahkan untuk kelas internasional. Matur nuwun Mas Arki, Pak Arki nggih. J, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan seminar proposal di kelas internasional. Ya, jadi kalau seminar proposal internasional ini eh, insya Allah sama dengan skripsi, artinya tetap ada presentasi. Jadi memang kami akan himbau khususnya di semester ini di mana pembimbing seminar proposal itu ada 3, yaitu Profesor Jati Waskito, Profesor Kusudiarsana, dan Bu Dr. Rini Koswati. Kita himbau beliau bertiga untuk mengadakan presentasi, jadi mewajibkan mahasiswanya di akhir semester mungkin sebelum UAS gitu ya, mungkin untuk melakukan presentasi proposal sebelum mereka diberikan nilai. Ini khusus untuk seminar proposal. Kemudian untuk skripsi memang sudah berjalan lama di kelas internasional itu jadi meskipun kalau tadi diregulasikan ada pembedaan ya untuk jalur publikasi atau jalur sidang, tapi kalau di kelas internasional tidak seperti itu. Jadi baik itu mereka publikasi sudah atau belum, syaratnya tetap harus melakukan sidang skripsi. Hanya memang ada pembedaan dalam hal apa yang akan nanti dipresentasikan. Dalam arti untuk bahan diskusi ya saat sidang skripsi itu, kalau mereka sudah terbit ya artikelnya di jurnal, maka sebagai bahan untuk diskusi di ujian tersebut adalah artikelnya. Tetapi ketika mahasiswa pada saat sidang itu belum terbit ya artikelnya di jurnal tertentu, maka yang akan diujikan, yang akan menjadi dasar untuk
diskusi pada saat ujian adalah bab 1 sampai 5. Jadi itu yang apa namanya membedakan. Kemudian juga karena ini kalau dari sisi ini pendaftaran ujian skripsi ya untuk kelas internasional itu kita juga sudah memiliki prosedur. Memang kita apa namanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti sidang baik yang sudah publikasi artikel di jurnal atau yang belum ya. Jadi mereka harus apa namanya lulus TOEFL ya, udah ikut PKM, ikut international experience, kemudian juga apa namanya transkrip ya itu. Karena memang kami harapkan setelah ujian skripsi itu artinya ujian skripsi itu menjadi tahap akhir ya sebelum mahasiswa itu mengikuti wisuda. Jadi artinya ketika mereka wisuda itu berarti sudah semua terpenuhi, tidak kemudian ujian skripsi masih bingung TOEFL-nya bagaimana ya, PKM-nya semuanya bagaimana. Jadi itu sudah kita coba untuk kita persiapkan. Jadi mahasiswa itu nanti sebelum ujian skripsi itu artinya mereka sudah siap ketika dia mau ujian skripsi berarti sebenarnya itu dia sudah siap untuk wisuda gitu. Sehingga semua syarat wisuda itu sudah kami masukkan sebagai syarat untuk sidang skripsi. Gitu mungkin ada pertanyaan, ada apa namanya nanti pertanyaan. Tapi tadi saya juga yang disebutkan Mbak siapa tadi yang siapa ya namanya tadi yang disebutkan Pak Arki tadi itu meskipun nomor apa namanya NIM-nya itu internasional ternyata Mbak tersebut sudah pindah ya ke kelas Oh, reguler. Nggih. Jadi Racita, Bu memang Racita. Nggih, Mbak Racita itu sekarang di program reguler. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang menggunakan NIM-nya internasional di awal, tapi mungkin dalam perjalanannya mereka tidak lagi di kelas internasional, tapi memang NIM-nya tidak berubah. Ya, mungkin itu silahkan nanti kalau ada Siap-siap. pertanyaan dari mahasiswa kelas internasional, nanti insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Matur nuwun. Siap. Matur nuwun Bu Supatini atas tambahannya. Monggo, yang lain. Adakah yang bertanya? Saya rasa sudah semua ya adik-adik ya. Pada dasarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, sudah pasti tadi itu ada apa ya? Yang chat tadi. Pada dasarnya semua dosen itu kan sudah kami arahkan pada setiap bulannya untuk apa namanya? Mengakomodir keluhan dari mahasiswa itu. Termasuk dosen-dosen yang sibuk itu juga kita harapkan untuk bisa menyempatkan waktu untuk membimbing ya. Karena mau bagaimanapun adik-adik ya, dosen-dosen yang apa namanya kerja ekstra ya untuk akreditasi prodi dan sekarang universitas pun sedang dalam masa akreditasi, preakreditasi universitas. Buat siapa? Ya buat kita semuanya adik-adik ya. Kalian kan juga kuliah di UMS juga karena salah satunya karena unggul ya. Kenapa nggak milih kampus swasta lainnya ataupun yang kampus lah gitu lah. Ganti HP Pak, kalau belum login My Skripsi di absen tersebut diisi apa ya? Ya segera login aja, Mbak Asifa Bella ya. Login aja Mbak. Walaupun nanti tulisannya perlu verifikasi biro skripsi. Nanti akan saya, bagi kalian yang belum login My Skripsi dan ada tulisannya perlu verifikasi biro skripsi, silahkan chat saya nama NIM. Nomornya nanti bisa kalian tulis ya 085 725 318 455. Di drop Mas Timur nomor saya di kolom chat. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk Zoom kita sore hari ini. Mungkin menambahkan sedikit. Oke, monggo Bu Sepatini. Oke, terkait dengan my skripsi, jadi
baik itu program reguler maupun program internasional, itu ketika di awal login My Skripsi itu nanti yang akan memverifikasi tetap Pak Arki, nggih, bukan saya, nggih. Jadi kelas internasional juga sama. Jadi yang merasa sudah login di My Skripsi, berarti nunggu nanti Pak Arki akan melakukan verifikasi. Tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti bisa kontak Pak Arki bahwa saya sudah login Pak, mohon diverifikasi tadi dengan Pak Arki sudah menyampaikan akan juga membantu untuk memverifikasi nih. Kalau misalnya nggak sabar menunggu kok ini kok belum diverifikasi, monggo silahkan nanti kontak Pak Arki gitu nggih. Jadi kelas reguler maupun internasional sama. Jadi biro skripsinya itu Pak Arki. Gitu nggih, matur nuwun. Siap. Matur nuwun Bu Sepatini. Cukup ya adik-adik? Baik, kalau cukup kita cukupkan dengan bersama baca hamdalah adik-adik. Alhamdulillah. Kafartu majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.